Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai nilai-nilai anti korupsi bagian ketiga. Dan video ini merupakan lanjutan dari video-video saya sebelumnya tentang nilai-nilai anti korupsi. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin sebelum melanjutkan pembahasan mengenai nilai-nilai anti korupsi, perlu saya siaran ulang mengapa nilai anti korupsi ini perlu menjadi perhatian semua warga negara, terkhususnya semua warga negara Indonesia tercinta. Teman-teman sekalian, kita tentu ingat kembali pesan Bang Napi bahwa kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Jadi di sini ada dua faktor utama sehingga suatu kejahatan itu terjadi, yakni ada niat dan kesempatan. Nah, karena korupsi ini adalah sebuah kejahatan dan dia terjadi karena faktor internal dan eksternal, maka penting sekali untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada setiap individu warga negara, sehingga secara internal setiap warga negara memiliki kekuatan moral ya dalam mencegah terjadinya perilaku-perilaku koruptif dalam penyelenggaraan pemerintahan ataupun pembangunan di negara kita. Nah, selain menguatkan diri dari sisi internal untuk mencegah korupsi, harapannya nilai-nilai anti korupsi ini juga dapat dipakai oleh setiap individu atau setiap warga negara untuk mengatasi berbagai macam godaan atau ancaman yang datang dari luar, ya, untuk mengantisipasi segala macam faktor eksternal yang selalu mengganggu atau yang selalu datang mempengaruhi setiap kita yang mungkin adalah penyelenggara negara. Jadi harapan saya dengan menonton video ini, teman-teman sekalian ya, bisa memiliki suatu integritas, suatu komitmen yang kuat dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan bagi teman-teman sekalian yang menonton video ini, mohon untuk men-share video ini ke berbagai platform, baik di media sosial, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Sebarkan link ini sehingga bisa ditonton oleh banyak orang dan kita semua menjadi agen untuk pemberantasan korupsi. Nah, teman-teman sekalian, saya akan lanjut kepada pembahasan mengenai nilai-nilai anti korupsi ini. Di video sebelumnya saya sudah membahas kejujuran, kepedulian, dan kemandirian pada part pertama atau bagian pertama. Nanti silakan tonton videonya. Yang bagian kedua saya sudah membahas tentang kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja keras. Juga teman-teman yang belum menonton silakan menonton videonya. Di bagian terakhir ini saya akan membahas 3 nilai ya. Yang pertama adalah kesederhanaan, dan yang kedua adalah keberanian, dan yang ketiga adalah keadilan. Mari kita mulai dari yang pertama ya, kesederhanaan pada bagian ini. Nah, teman-teman sekalian, mengawali pembahasan tentang nilai anti korupsi yakni kesederhanaan, saya jadi teringat akan suatu quotes yang sangat terkenal dari seorang filsuf ya, Leo Tolstoy. Dia mengatakan bahwa there is no greatness where there is not simplicity, goodness, and truth. Jadi tidak ada yang namanya kebesaran, kehormatan, atau keagungan itu di tempat yang tidak ada kesederhanaan, tidak ada kebaikan, dan tidak ada kebenaran. Nah, quotes ini saya pakai untuk mengantar pembahasan kita tentang kesederhanaan. Ya. Jadi dari quotes ini sepertinya kesederhanaan itu menjadi satu modal yang sangat krusial atau modal yang sangat penting bagi suatu kebesaran. Tentu kita sebagai insan atau sebagai individu menginginkan suatu kebesaran, menginginkan suatu kehormatan. Ya. Kita ingin dihargai sebagai manusia yang memiliki kontribusi dalam hal kebaikan dan kemanfaatan bagi negara. Dan
Hanya dengan modal kesederhanaan, kebaikan, dan kebenaran inilah kita akan bisa merealisasikan mimpi-mimpi besar itu dalam konteks sebagai pribadi. Nah, teman-teman sekalian, seperti apa kesederhanaan ini? Nah, kesederhanaan ini, teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari pengertiannya yang sederhana, ya, kesederhanaan itu merupakan kebiasaan untuk berperilaku sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Jadi saya membuat warna merah pada kebutuhan, karena kebutuhan itu menyentuh aspek yang disebut sebagai sesuatu yang harus ada atau yang objektif. Hal ini berbeda dengan keinginan yang sangat subjektif dan sesuatu yang tidak harus dipenuhi pada masa sekarang. Nah, kesederhanaan berkaitan dengan kebiasaan untuk berperilaku sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Nah, aspek kedua dari kesederhanaan adalah tidak berlebihan atau tidak mengandung unsur kemewahan. Ya. Jadi kesederhanaan ini dikontraskan dengan kemewahan. Ya. Nah, kemewahan ini seperti apa? Ya? Kemewahan itu erat kaitannya dengan gaya hidup mewah. Nah, gaya hidup mewah ini adalah gaya hidup yang tidak membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Seolah-olah itu semuanya sama. Ya. Ya, saya memberikan contoh misalnya, kalau seseorang lapar berarti dia harus makan. Kalau dia tidak makan berarti dia tidak bisa melakukan fungsi-fungsi dasar kehidupan. Nah, makan itu menjadi sesuatu kebutuhan. Nah, berbeda halnya dengan saya ingin punya mobil, saya ingin punya helikopter, saya ingin punya pesawat jet pribadi. Itu adalah keinginan, sesuatu yang tidak mesti dipenuhi sekarang ini. Atau sesuatu yang meskipun tidak dipenuhi, kehidupan tetap berjalan. Nah, ini gaya hidup mewah. Orang-orang yang memiliki gaya hidup mewah itu cenderung tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Hari ini mau ini, besok mau itu, besok mau lagi yang lebih tinggi, mau lagi, dan terus mau. Ya. Ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, dan sepertinya tidak pernah puas dengan apa yang ada. Dan aspek kedua dari gaya hidup mewah adalah pengeluaran itu biasanya, pengeluaran untuk memenuhi keinginan tadi yang tidak mesti harus dipenuhi. Itu terkadang melebihi pendapatan. Dan upaya untuk bisa menutup atau memiliki pengeluaran dalam rangka memenuhi keinginan tadi, itu dilakukan dengan cara-cara yang keliru atau cara-cara yang menyimpang. Itu berpotensi sekali. Nah, memang berbeda halnya dengan saudara-saudara kita yang ya punya kemampuan atau punya pendapatan lebih. Ya itu boleh jadi atau ya tidak masalah pengeluarannya karena dia memiliki keseimbangan yang pendapat. Tapi ada orang-orang yang sebenarnya pendapatannya biasa-biasa, tapi gaya hidupnya itu melebihi pendapatan. Nah, ini gaya hidup mewah. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ya, hidup yang sederhana adalah seni mengatur kepemilikan suatu barang atau jasa berdasarkan kegunaannya, ya, yang bisa dikonsumsi atau bisa dimanfaatkan. Terkadang kita memiliki suatu barang, tapi ternyata dia tidak berguna juga dalam hidup kita. Mungkin dia berguna bagi hidupnya orang lain. Tapi kita simpan terus. Akhirnya tidak ada distribusi sumber daya yang merata ya, di suatu komunitas. Atau kalau kita lihat pandang dalam suatu kehidupan bernegara, ada distribusi sumber daya yang hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Padahal itu juga tidak useful atau tidak tidak berguna. Ya. Nah, gaya hidup atau nilai-nilai kesederhanaan ini mestinya menjiwai perilaku setiap warga negara ya, agar tidak membawa atau tidak membuat seorang warga negara atau kita semua yang menjadi rakyat ini jatuh ke dalam jurang-jurang perilaku koruptif. Nah, seperti orang-orang yang kalau kita lihat dari kasus-kasus yang ada ini ya, banyak yang berbelanja mewah di luar negeri. Belanjanya dari mana? Dari duit rakyat. Duit rakyat yang dikelola oleh pemerintah. Karena tuntutan kemewahan tadi. Nah, mudah-mudahan dengan memahami ini, teman-teman atau kita semua yang ada di negara ini bisa mengendalikan diri untuk kita hidup sederhana. Ya. Betul-betul memiliki barang yang betul ada guna. Bukan menumpuk
kekayaan, menumpuk barang-barang yang sebenarnya tidak ada gunanya. Justru jauh lebih berguna kalau kita berikan kepada orang lain. Ya. Termasuk dalam hal cinta. Ya, mencintai kan tidak harus memiliki. Cinta itu harus ikhlas. Mencintaimu bukan karena tetapi meskipun. Saya jadi ingat ya, quotes dari Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Betul-betul ada keikhlasan di sana. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memulai hidup sederhana? Nah, teman-teman sekalian, saya punya beberapa tips untuk hal ini ya, supaya bisa menjaga kita setiap pribadi atau setiap insan ini untuk tidak terjerumus ke dalam gaya hidup mewah dan akan membawa kita pada perilaku-perilaku koruptif. Teman-teman sekalian ya, ini saya ingin memperkenalkan tentang gaya hidup minimalis atau minimalis lifestyle ya. Nah, untuk memahami tentang minimalis lifestyle atau gaya hidup minimalis ini, saya menganjurkan teman-teman untuk nanti membuka YouTube ya. Ya, YouTube kan bisa diakses di mana saja. Ketik saja kata kuncinya gaya hidup minimalis ya di YouTube, nanti akan keluar ya. Untuk Indonesia itu salah satu YouTuber yang sangat terkenal itu untuk kampanye mengenai hidup minimalis ini adalah Saudari Fani Sebayang, dan masih ada lagi beberapa YouTuber yang lain. Termasuk salah satu yang terkenal juga adalah Raditya Dika. Ya. Nah, silakan nanti teman-teman menonton video-video mereka tentang bagaimana gaya hidup minimalis, bagaimana cara memulai hidup sederhana, bagaimana cara memulai hidup dengan hanya memiliki barang-barang yang berguna dalam hidupnya, yang bisa membatasi diri kita atau bisa mengontrol diri kita agar kita tidak bergaya hidup mewah. Nah, tapi sebelum teman-teman mencari atau bereksplorasi dengan minimalis lifestyle ini di berbagai media sosial ataupun internet, saya ingin membagikan beberapa ringkasan tentang gaya hidup minimalis. Yang pertama, teman-teman sekalian, kalau kita ingin menjadi pribadi dengan nilai-nilai kesederhanaan, kita harus belajar untuk menemukan apa hal-hal penting di dalam hidup. Apa tujuan saya hidup dan apa yang penting bagi saya untuk mencapai tujuan tadi. Ya. Nah, temukan hal-hal yang penting seperti ini dan pertahankan itu atau punya tekad yang kuat untuk bisa sampai kepada hal-hal yang penting tadi. Tentunya ini dikontrol. Hal-hal yang penting tadi bukan hal-hal yang merugikan masyarakat atau yang merugikan suatu komunitas atau merugikan bangsa. Hal-hal penting yang berguna bagi diri kita sendiri dan juga tidak mendatangkan malapetaka atau kerugian bagi orang lain. Ya. Nah, setelah menemukan hal-hal yang penting, kita juga belajar untuk melepas hal-hal yang tidak penting. Apa sih yang mau kita kejar dari hidup ini sehingga harus menumpuk semuanya, menumpuk kekayaan dengan cara korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita harus belajar untuk melepaskan hal yang tidak penting. Nah, banyak sekali di antara kita yang mungkin terlalu fokus membeli banyak barang, beli tas, beli perabotan, padahal ditumpuk sedemikian rupa tidak pernah digunakan juga hanya untuk memperindah tatapan mata. Tidak ada gunanya. Mungkin hanya dipakai sekali. Bahkan ada, saya melihat beberapa pejabat beli pakaian tapi tidak pernah dipakai. Beli buku tapi tidak pernah dibaca. Nah, ini banyak hal yang sebenarnya tidak penting yang bisa kita ambil atau kita bisa lepaskan untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Supaya hidup ini diisi oleh hal yang memang benar-benar penting. Ya. Nah, jangan terlalu fokus pada persepsi dan keinginan orang lain. Kadang-kadang kita mengikut tren yang berlebihan. Ya. Orang datang dengan lifestyle seperti ini, kita juga ingin ikut. Pada akhirnya terjerumus pada cara-cara atau jalan pintas untuk mendapatkan uang sehingga bisa memenuhi gaya-gaya hidup tadi. Keinginan-keinginan orang lain yang dipaparkan kepada kita. Ya, jangan terlalu fokus pada persepsi dan keinginan lain. Temukan hal penting dalam hidup dan apa yang menjadi tujuan hidup ini. Tentunya tujuan yang berguna dan tidak mendatangkan kerugian atau kecelakaan bagi orang lain. Ya. Yang berikut, fokus kepada kualitas, bukan kuantitas. Ada banyak orang berupaya untuk mengejar segalanya. Saya punya banyak ini, saya punya banyak ini.
Mungkin di kampus juga saya punya banyak publikasi, tetapi publikasinya tidak berkualitas. Yang dikejar adalah kuantitas semata, ya. Ya mungkin ada dosen-dosen yang seperti itu ya. Ya kalau di dunia praktisi mungkin saya ingin punya banyak tanah, saya ingin banyak punya mobil, saya ingin banyak punya apartemen, punya banyak hotel dan sebagainya. Tapi ya semuanya didapat dari hal-hal yang apa ya, yang tidak pantas. Jadi berupayalah untuk fokus pada kualitasnya, terutama kualitas diri, ya, bukan pada kuantitas. Apalah arti memiliki semuanya tetapi kehilangan nyawa. Jadi fokus pada kualitas. Yang berikut teman-teman sekalian adalah melihat dunia ini sederhana, jangan terlalu dibuat kompleks. Belajar untuk memandang itu di dalam kesederhanaan. Memandangnya terlalu kompleks akhirnya menjadi ribet, stres, pusing dan sebagainya. Stres karena ingin memiliki ini, ingin memiliki itu. Pandanglah dunia ini sederhana. Waktu yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa mungkin tidak akan lebih dari 100 tahun. Jadi jika umur sekarang adalah 40 tahun, berarti sisa hidup hanya 20 tahun lebih atau 30 tahun lebih. Di dalam waktu 30 tahun tadi, apa yang mau dikerjakan? Toh nanti ketika meninggal tidak bawa apa-apa. Ya, kalaupun diwariskan, syukur-syukur generasi yang diwariskan bisa kelola dengan baik. Kalau tidak, yang timbul adalah pertengkaran, konflik, permusuhan, dan sebagainya. Kita juga mungkin perlu belajar dari budaya-budaya negara lain ya, yang tidak mewariskan sesuatu ya. Ya kalau melahirkan anak ya silahkan nanti umur 17-18 ya silahkan mencari hidup sendiri ya, berjuang sendiri ya, untuk sampai pada taraf kemandirian. Nah, kita di Indonesia ini memang banyak kali terlalu memanjakan sesuatu sehingga sulit berkembang. Kita tidak melatih generasi berikutnya untuk menjadi mandiri, tapi memanjakan mereka dengan harta, memanjakan mereka dengan kekayaan atau dengan kekuasaan. Ya, cobalah memandang dunia ini dengan sederhana. Yang berikut, membiasakan pola konsumsi yang moderat. Ya, saya melihat itu begitu banyak orang sudah kaya juga masih korupsi. Ya. Apalagi yang kurang di dalam hidupnya. Mungkin hartanya tidak habis lagi dalam 7 turunan, tapi masih saja tetap korupsi. Ya. Ya, salah satunya karena gaya hidup mewah tadi. Nah, mari kita membiasakan untuk pola konsumsi yang lebih moderat, yang bukan mewah, tapi bukan juga terlalu irit, tapi moderat saja. Sesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Jangan dipaksa sampai muntah gitu ya. Saya lihat ada banyak sekarang penyelenggara negara ya, karena tuntutan untuk gaya hidup mewah, korupsi kiri kanan. Ya. Kita lihat banyak-banyak pegawai negeri sipil, dia juga mungkin baru diangkat 2-3 tahun, tapi sudah punya mobil 2-3 atau 4. Tapi kalau dilihat dari segi keturunan, hartanya juga tidak banyak. Tidak ada bisnis orang tua yang diwariskan. Juga tidak punya bisnis, tapi kok bisa punya mobil 4 atau 5 atau 6. Punya rumah di mana-mana. Dari mana hal-hal seperti itu? Dari mana harta-harta yang banyak seperti itu? Itu patut dicurigai, itu tidak wajar. Tidak wajar sama sekali. Ya. Lain halnya kalau ya jadi penyelenggara negara, jadi PNS atau jadi pejabat, dan dulunya orang tuanya sudah kaya. Ya mungkin itu kita bisa toleransi. Tapi kalau baru jadi penyelenggara negara, tiba-tiba Anda sudah kaya, itu patut dipertanyakan. Makanya saya sangat setuju dengan kata-kata Basuki Cahayapurnama. Untuk bisa memerangi korupsi di Indonesia ini, itu perlu adanya pembuktian terbalik. Itu harta-harta rumah, mobil, dan segala macam itu didapat dari mana. Ya. Mau hitung gaji pegawai negeri berapa sih? Golongan 4, golongan 3 berapa sih diserai tunjangan? Tapi hartanya bisa berjubel-jubel. Bukan orang kaya, juga keturunan. Tidak ada bisnis. Tolong renungkan ini baik-baik, teman-teman sekalian. Ya. Ini pergumulan kita bersama sebagai suatu bangsa. Supaya bangsa ini terus berkembang menjadi yang lebih baik. Kita ingin seperti bangsa Jepang yang sangat kuat di dalam quality control. Kita juga ingin seperti bangsa-bangsa di Skandinavia yang penuh dengan kejujuran. Bahkan penjaranya tidak perlu pakai penjaga. Mereka sudah sampai pada level peradaban yang tinggi.
Nah, salah satunya dimulai dengan gaya hidup yang sederhana. Gaya hidup yang menjaga kita untuk memiliki barang-barang yang seadanya atau yang betul-betul memang berguna, bukan menumpuk menumpuk barang-barang yang tidak perlu, menumpuk barang-barang yang uh, sebenarnya masih bisa berguna untuk orang lain. Nah, ini tentang gaya hidup sederhana. Yang kedua, teman-teman sekalian, ya, ini nilai keberanian. Kalau dari keseluruhan nilai anti korupsi ini memang nomor 8. Tapi dalam pembahasan kita kali ini adalah yang kedua. Keberanian. Nah, dari kesederhanaan tadi, ya, kita belajar untuk memuaskan diri dengan apa yang ada, tidak menuntut lebih, ya, dengan menghalalkan segala cara. Diperlukan juga keberanian dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai penyelenggara negara dibutuhkan keberanian untuk bisa menolak atau dibutuhkan keberanian untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang menyimpang. Nah, seperti apa keberanian ini? Kalau kita lihat di KBBI, teman-teman sekalian, berani itu adalah uh, uh, sikap atau mempunyai hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Hati yang mantap, percaya diri yang besar, termasuk menghadapi bahaya. Ingat, dalam pertarungan atau memberantas korupsi ini dibutuhkan keberanian. Karena terlalu banyak bahaya di sana. Bahaya diperas, bahaya ditekan, ancaman dibunuh, dan sebagainya. Nah, nilai keberanian ini penting sekali untuk dimiliki kalau kita ingin menjadi agent di dalam pemberantasan korupsi. Minimal di level pencegahan. Nah, berani ini, ya, berani dalam kebaikan. Ya. Berani karena benar, dan takut jika berbuat salah. Takut jika melakukan sesuatu yang menyimpang. Ya. Jadi berani ini berani dalam kebaikan. Bukan berani melakukan korupsi. Ya. Harusnya ada rasa malu atau takut kalau mau melakukan korupsi. Harus punya nyali, tapi nyalinya nyali untuk kebaikan. Ya. Bukan untuk melakukan hal yang menyimpang. Nah, perilaku anti korupsi apa yang mencerminkan keberanian? Tidak usah jauh-jauh, teman-teman sekalian. Kita berani menolak suap saja. Menolak ajakan dari atasan, dari teman untuk melakukan hal yang menyimpang. Kalau kita melihat di sekeliling kita ada sesuatu yang mau menyimpang, beranilah untuk menegur, beranilah untuk menyampaikan bahwa ini perbuatan ini membawa kerugian bagi orang lain. Dan bukan hanya bagi orang lain, tapi bagi diri sendiri pun. Karena kita tahu Indonesia ini kan banyak orang-orang beragama. Yang harus berani untuk menolak suap, menolak ajakan, ya, menolak untuk memberikan suap, atau menolak untuk memeras orang. Ya. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan keberanian ini, saya ingin mengutip suatu kata-kata bagus dari Roy T. Bennett dalam sebuah publikasi yang berjudul The Light in the Heart. Dia bilang begini, be brave to stand for what you believe, even if you stand alone. Ya, tetaplah berani untuk berdiri pada sesuatu yang kamu percayai sebagai suatu kebenaran, ya, meskipun kamu sendiri di situ. Memang kita tahu di zaman-zaman sekarang dalam konteks kehidupan bangsa kita yang penuh dengan carut marut korupsi ini, ya, perlu diperlukan orang-orang khusus, orang-orang yang berani untuk mengatakan, menyuarakan kebenaran. Ya, berani untuk menolak ajakan-ajakan untuk terlibat di dalam perilaku-perilaku korupsi. Kita baru-baru kan mendengar kasus Gubernur Sulsel, ya, Pak Nurdin Abdullah. Ya. Kurang apa lagi beliau, ya, Pak Nurdin Abdullah. Beliau sudah menamatkan jenjang pendidikan yang paling tinggi. Beliau itu profesor, ya. Profesor dari Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Setelah jadi profesor, dia turun gunung menjadi Bupati Bantaeng 2 periode. Dan membuat perubahan yang sangat besar di sana. Bahkan dari perubahan yang dia buat, pelayanan publik yang dia perbaiki, transparansi yang dia buat, dia mendapat sebuah award, ya, penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award. Setelah 2 kali
menjadi pemimpin di sana, dia fight lagi untuk menjadi gubernur Sulawesi Selatan. Tapi pada akhirnya beliau OTT, operasi tangkap tangan oleh KPK. Apa yang kurang? Kepintaran sudah punya, pendidikan sudah punya, harta, waduh, sudah tidak tertolong lagi. Maksud saya sudah cukup banyak, karena beliau juga selain dari profesornya, dia juga adalah seorang komisaris dari beberapa perusahaan Jepang yang sangat luar biasa di bidang pertanian. Dan saya kira dia bukan karena kekurangan uang sehingga dia korupsi, itu bukan. Uangnya sudah banyak. Tapi kenapa dia bisa terjerat di dalam kasus seperti itu? Karena kurangnya keberanian. Ya. Keberanian untuk mengatakan tidak pada seluruh ajakan-ajakan untuk menyimpang dari asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang bersih dari KKN. Nah ini teman-teman sekalian, nilai keberanian ini penting sekali untuk tertanam di dalam pribadi kita sebagai warga negara, sehingga kita bisa mengatasi berbagai macam godaan yang datang setiap hari kepada kita sebagai penyelenggara negara. Dan kepada teman-teman yang belum menjadi penyelenggara negara, berusaha untuk dari sekarang menjadi agen-agen pemberantas korupsi yang berani untuk menyuarakan pencegahan korupsi atau menyuarakan kecaman terhadap seluruh tindakan-tindakan korupsi yang terjadi di sekitar kita. Jadi ini yang kedua teman-teman, tentang keberanian. Yang ketiga, ini tentang keadilan. Nah, tentang keadilan ini teman-teman sekalian, ada satu quotasi yang sangat terkenal dari Ernesto Che Guevara. Ini salah satu pahlawan di Kuba. Dia mengatakan bahwa if you tremble with indignation at every injustice, then you are comrade of mine. Jika kamu gemetar karena marah terhadap setiap ketidakadilan yang terjadi, kamu adalah temanku. Nah, pernahkah teman-teman sekalian berada dalam situasi seperti yang disebutkan oleh Che Guevara tadi? Pernahkah hatinya teman-teman itu tergetar dan marah bila melihat ketidakadilan terjadi di sekitar teman-teman? Kalau teman-teman gemetar, marah terhadap ketidakadilan, berarti kita satu aliran. Kita adalah sesama teman-teman, sesama kawan yang berjuang untuk memberantas korupsi di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, ya, kaitan dengan keadilan, saya ingin berbagi mengenai jenis-jenis keadilan. Nah, teman-teman sekalian, ada keadilan yang namanya distributif. Ini kaitannya dengan ekonomi, ya, yang kita kenal dalam dua istilah, equity dan equality. Ya. Apa equity dan apa equality? Nah, equality itu kita mendapatkan porsi yang sama seperti di gambar ini. Tetapi target atau tujuannya tidak terpenuhi, kebutuhannya tidak terpenuhi. Itu equality, mendapatkan porsi yang sama. Tapi equity itu mendapatkan porsi yang beda, tetapi kebutuhannya terpenuhi. Jadi misalnya ini ya, ini menonton pertandingan, tentu misalnya sepak bola atau pertandingan olahraga. Kalau kita mengedepankan equality, ya berarti ini ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kalau mengedepankan equity, ya kebutuhannya terpenuhi, tapi pasti ada perlakuan yang berbeda. Nah teman-teman sekalian, ya, kedua konsep ini menarik dan penting. Untuk orang-orang dalam kelompok yang heterogen atau sama, secara ekonomi memang harus ada equality. Nah, tetapi dalam kelompok masyarakat yang tidak sama atau cenderung heterogen, memang equity ini yang kita kedepankan. Kita berikan orang berdasarkan apa yang dia butuhkan. Ini equity. Bukan berdasarkan apa yang dia mampu berikan gitu ya.
Equity itu lebih kepada pemenuhan kebutuhan kelompok yang marginal antara yang kaya dan yang miskin. Nah, mestinya kita sebagai penyelenggara negara, ya, kita harus memahami keadilan distributif ini. Pada kelompok tertentu yang homogen, memang kita mengedepankan equality. Tapi pada kelompok yang sangat heterogen, ada yang sangat kaya dan ada yang sangat miskin. Maka konsep equity inilah yang diperlakukan. Nah, ini keadilan distributif. Yang kedua, teman-teman sekalian, adalah keadilan prosedural. Apa yang dimaksud keadilan prosedural ini? Jadi semacam rangkaian pengambilan keputusan atau penerapan aturan yang adil, yang sama. Nah, lebih ke equality ini. Imparsial, tidak memihak. Netral, ya. Ada di tengah-tengah, gitu ya. Jadi ini lebih kepada bagaimana hukum acara atau bagaimana prosedurnya. Prosedur itu tidak boleh diciptakan sedemikian rupa sehingga membuat orang-orang tertentu tidak bisa mendapatkan diskriminasi. Nah, ini keadilan prosedural. Ya, simbolnya kira-kira seperti ini. Ya. Jadi ada timbangan. Nah, yang ketiga, teman-teman, ada keadilan retributif. Ya. Deserve to be treated in the same way. Jadi kita layak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, ini seringkali dalam aspek hukum disebut sebagai equality before the law, gitu ya. Tapi di dalam filosofinya, you give respect, then you get respect. Kamu berikan respect, maka kamu juga akan mendapatkan respect. Ini aspek keadilan retributif. Dan yang keempat ada keadilan restoratif. Ini kaitannya dengan healing, ya, perbaikan, penyembuhan, trauma dan segala macam. Intinya untuk memperbaiki keadaan. Nah, di sini memang mengandung prinsip atau asas-asas hukum. Ya. Kalau di sini lebih cenderung ke keadilan secara ekonomi. Kalau di sini keadilan dari sisi proses, ya, dalam penegakan hukum. Kalau di sini juga keadilan retributif terkait dengan hukuman. Ya, harus memenuhi rasa keadilan. Kalau orang buat begini harus diberikan hukuman yang setimpal. Ini keadilan retributif ini, ya. Nah, kalau keadilan restoratif ini lebih kepada upaya untuk mendamaikan atau kemanfaatannya. Ya, kalau memang bisa diselesaikan di luar pengadilan, ya, dan itu tidak berimplikasi kepada keresahan masyarakat, ya, ada baiknya restoratif. Ya, ada baiknya itu diselesaikan dengan cara yang, ya, yang etis, yang memang bisa ditempuh di luar hukum. Nah, yang rentan memang ini kaitannya dengan restoratif. Karena ada upaya misalnya, ya, kalau terjadi perselisihan, ya tidak usah sampai ke polisi, cukup diselesaikan secara adat misalnya. Ya, memang ini ada rentan dengan mungkin ketidakadilan dari sisi formalnya, tetapi memenuhi dari sisi masyarakat yang merasakan. Ya. Tetapi kalau di keadilan prosedural dan keadilan retributif ini, itu erat sekali dengan proses penegakan hukum dan pengadilan. Dan kalau kita tidak bisa melakukan atau menegakkan keadilan di sana, nah itu rentan sekali jatuh ke dalam perilaku-perilaku koruptif. Sehingga tidak heran teman-teman sekalian ada yang menyuap polisi, ya, ada yang menyuap jaksa, ada yang menyuap hakim, ya, untuk mencari atau mendapatkan, ya, keadilan semu tentang prosedural atau keadilan semu tentang retributif. Yang seharusnya salah jadi benar, yang seharusnya benar jadi salah dan sebagainya. Jadi ini memang kaitannya dengan hukum, ya. Nah, kalau dari sisi ekonomi, ya, kita memang harus adil terhadap sesama kita, ya. Kalau kita melakukan korupsi, kita melakukan hal yang menyimpang, itu menciptakan ketidakadilan yang memperlebar kesenjangan. Yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Nah, orang yang melakukan perbuatan tidak adil biasanya sangat dekat dengan kasus korupsi. Nah, teman-teman sekalian, ya, di bagian akhir saya ingin mengajak kita semua berefleksi tentang kehidupan ini, khusus dalam konteks keadilan.
Tentu kita semua di dalam upaya mencapai tujuan hidup ini, ada usaha yang dikerjakan. Sedemikian rupa, ya. Ada usaha yang maksimal, ada usaha yang minimal. Kemudian ada hasil yang diperoleh, bisa jadi maksimal, bisa jadi minimal. Inilah dinamika kehidupan setiap insan. Ya. Insan dalam hidup sebagai warga negara yang bekerja di dalam negara ini. Nah, dalam konteks itu teman-teman sekalian, ya, ada 4 kemungkinan ya dari usaha yang dikerjakan dan hasil yang diperoleh. Ada usaha yang maksimal dan juga dapat hasil yang maksimal. Nah, ini di kolom A atau di kotak A. Ini adalah kondisi yang ideal, ya, atau kondisi yang kita sebut sebagai kondisi adil dan menyenangkan. Saya sudah berusaha maksimal, dapat hasil juga maksimal, menyenangkan. Nah, kondisi kedua yang juga adil, usahanya minimal, dapat hasil minimal, ketemunya di kotak D. Ini juga adil, tetapi karena harapan orang kan selalu lebih baik, tapi ternyata dapat hasil minimal. Ini adil, tetapi tidak menyenangkan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau ada di 2 kotak ini, ya sudah sepantasnya atau sudah sewajarnya seperti itu di dalam pandangan kita. Ya. Maksimal, usaha maksimal, dapat hasil maksimal. Usaha minimal, dapat hasil minimal. Yang susah itu teman-teman sekalian, kalau kita berada di kotak B dan C. Misalkan ya, usaha kita sudah maksimal, tetapi hasilnya minimal. Ini tidak adil. Ya. Kita berjuang sedemikian rupa, tapi orang membuat kita diberikan hasil yang minimal. Ini tidak adil dan tidak menyenangkan. Disinilah tempat segala protes. Bagi yang memang memiliki keberanian untuk protes. Tapi bagi yang tidak memiliki keberanian untuk memprotes, dia mungkin akan tinggal di dalam kondisi itu. Dan menjalani penderitaan di dalam hidupnya. Dia terdiskriminasi oleh perbuatan orang lain di sini. Ya. Sudah usaha maksimal, hasilnya jadi minimal. Nah, teman-teman sekalian, berbeda halnya ketika berada di kotak C. Usahanya minimal, tapi dapatnya maksimal. Nah, ini rentan sekali. Ini biasanya terjadi korupsi. Korupsi besar-besaran di sini. Nah, kerjanya sedikit, dapatnya banyak. Dan kebanyakan orang-orang seperti ini menjadi orang-orang yang malas tahu. Ya. Dia tidak adil sebenarnya. Dia mendapatkan sesuatu yang disebut sebagai ketidakadilan, tetapi menyenangkan dirinya. Kalau misalnya dia betul-betul orang yang tahu diri, harusnya dia bilang kepada yang memberikan hasil. Pindahkan saya ke kotak D itu. Usaha saya minimal, harusnya saya dapat minimal. Tapi berapa banyak di antara kita yang mendapatkan ketidakadilan yang menyenangkan dan terus di sana dan tidak pernah fair mengatakan bahwa saya dapat ketidakadilan yang menyenangkan. Saya harusnya tidak dapat ini. Harusnya ada di D. Nah, renungkan ini teman-teman. Di dalam keseharian hidup kita atau mungkin di dalam lingkungan sekitar kita. Ada banyak orang yang berupaya untuk melakukannya minimal, hasilnya maksimal dengan cara-cara yang pintas, ya. Cara pintas yang dianggap pantas. Nah, semoga dari refleksi 4 kotak ini membuat teman-teman semua menyadari bahwa kalau kita ada di A atau ada di D itu sudah wajar. Memang begitulah hukum yang seharusnya. Tapi kalau ada orang yang di bagian B, patut dikasihani. Ada orang di bagian C, ini orang-orang yang tidak tahu diri. Dan belajarlah kita untuk mengasihani orang yang seharusnya mendapatkan haknya. Dan belajar juga untuk menyadarkan orang-orang yang tidak tahu diri. Nah, semoga refleksi ini memberikan insight atau wawasan kepada teman-teman semua. Dan kita bisa menjalani hidup kita sebagai warga negara yang taat hukum. Dan jauh dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin mengakhiri video ini dengan quotes dari Albert Einstein. Ya. Ini adalah seorang fisikawan teoritis Jerman. Ya, dia juga sempat menjadi menjadi warga negara dari beberapa negara dan pada akhirnya dia di Amerika. Ya.
Quotes-nya sangat terkenal, teman-teman. Possessions, outward success, publicity, luxury, to me, these have always been contemptible. Yeah? I believe that a simple and unassuming manner of life is best for everyone, best for both of the body and the mind. Ya. Harta, kesuksesan lahiriah, publisitas, kemewahan, bagi saya ini selalu hina. Saya percaya bahwa cara hidup yang sederhana dan bersahaja adalah yang terbaik untuk semua orang, terbaik untuk tubuh dan pikiran. Nah, teman-teman, ini quotes yang sangat luar biasa dari Einstein. Semoga menginspirasi teman-teman dalam konteks hidup sederhana. Ya. Einstein dengan segala kepopulerannya, dengan segala pengetahuan yang dia miliki, dia pada akhirnya dalam refleksinya muncul kata-kata seperti ini. Nah, semoga ini menginspirasi teman-teman dalam konteks nilai kesederhanaan untuk mencegah kita dari perilaku koruptif. Ini yang pertama, teman-teman. Yang kedua, saya ambil quotes dari Emma Donoghue. Dia ini seorang pengarang, seorang novelis, ya, atau penulis naskah juga. Dia pernah menulis sebuah buku berjudul Rome, ya, dan buku ini menjadi best novel yang bestseller di internasional, ya, mendapat berbagai penghargaan juga, dan bahkan diangkat menjadi film, ya, film di Hollywood, dan film ini memenangkan berbagai penghargaan, termasuk pemeran utamanya Brie Larson, seorang wanita, itu mendapatkan penghargaan sebagai the best actress, ya, saya lupa di tahun berapa, tetapi memerankan film Rome ini. Nah, Emma menulis sebuah quotes untuk kita dalam konteks keberanian, ya, karena memang novel dan film ini bercerita tentang ketakutan dan keberanian. Keberanian terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita, termasuk keberanian dalam mengatakan tidak untuk hal-hal yang jahat atau menyimpang. Scare is what you are feeling. Brave is what you are doing. Takut adalah apa yang Anda rasakan. Berani adalah apa yang Anda lakukan. Jadi takut itu adalah perasaan. Keberanian itu adalah tindakan. Jadi kalau Anda tidak pernah berbuat apa-apa, Anda akan tinggal di dalam ketakutan itu. Beranilah untuk melakukan, termasuk mengatakan tidak pada korupsi tadi. Ini yang kedua, teman-teman, quotes dalam konteks nilai keberanian dalam bantu kita, menginspirasi kita menjadi agen-agen anti korupsi. Nah, yang ketiga, teman-teman, ini quotes dari Henry David Thoreau. Ini seorang filsuf dan penulis buku Amerika. Dia menulis buku yang sangat terkenal juga. Namanya Walden or Life in the Woods. Ini nama bukunya. Ya. Nah, buku ini ya, memang banyak hal kontradiksi di dalamnya. Tetapi semuanya itu mengarah kepada suatu kesederhanaan dan keadilan. Nah, quotes yang terkenal ini, dia menulis, "The cry of the poor is not always just, but if you don't listen to it, you will never know what justice is." Tangisan orang miskin memang tidak selalu berkaitan dengan keadilan atau upaya untuk menuntut keadilan. Tetapi jika Anda tidak mendengarkannya, Anda tidak akan pernah tahu apa itu keadilan. Ini pesan ini, atau quotes ini, sangat penting untuk direnungkan oleh pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin di mana saja berada. Ingatlah akan saudara-saudaramu yang miskin di berbagai pelosok. Jangan lagi engkau berbuat korupsi, kolusi dan nepotisme yang membawa mereka pada penderitaan. Dan kita perlu berefleksi, mengingat pesan-pesan dari the founding fathers, Bung Karno. Perjuanganku melawan penjajah
itu jauh lebih mudah. Karena orang yang dilawan itu beda. Matanya beda dengan kita. Hidungnya beda dengan kita. Warna rambutnya beda dengan kita. Kemudian Soekarno melanjutkan, perjuanganmu nanti akan lebih rumit, lebih sulit. Karena melawan saudaramu sendiri. Saudaramu yang hidungnya sama dengan hidungmu, matanya sama dengan mata, warna rambutnya sama dengan warna rambut. Renungkan ini pejabat-pejabat sekalian, ya, teman-teman sekalian, dimanapun kita berada. Jika engkau melakukan korupsi, engkau sedang menyengsarakan saudara-saudaramu sendiri sebangsa dan setanah air. Tidakkah engkau bersedih melihat mereka yang menderita itu? Ya, semoga video ini berguna. Jika tidak berguna, atau ada kata-kata saya yang mungkin terlalu tajam, mohon maaf. Tapi itu tetap harus dilakukan. Supaya bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Menjadi negara yang bersih dari KKN. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.